Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Saya dari Universitas PTII Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar dengan model problem based learning pada MTS. Dan untuk materi fikih dengan rincian materinya rukun-rukun sholat. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan saja. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah. Semoga masih semangat ya. Iya, masih semangat. Untuk hari ini, sebelum mulai ke pelajaran, saya mau absen terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama Muhammad Fadlan. Gak ada Fadlannya? Nggak ada. Tidur, Pak, tadi katanya. Ya, selanjutnya Muhammad Fatih. Tadi Sakitnya? sakit. Ya. Faik, Muhammad Faik. Hadir, Pak. Muhammad Nasir. Hadir, Pak. Muhammad Fikri Fauzan. Hadir, Pak. Muhammad Haikal. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Akbil. Hadir. Muhammad Fatan. Hadir, Pak. Muhammad Ibra. Hadir. Gak ada ya? Nggak ada, Pak. Join. Kita doakan teman-teman yang belum bisa hadir, semoga di pertemuan selanjutnya bisa sama-sama dengan kita berada di kelas. Amin. Untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, saya pengen kita semua berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya pada hari ini saya akan membawakan materi tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat sebagai pondasi ibadah yang sempurna. Oke, kita mulai. Baik, Pak. Ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak rukun sholat itu ada berapa? Nggak tahu, Pak. Rukun sholat ada yang tahu? Ayo kita hitung bersama-sama aja, Pak. Rukun sholat pada umumnya ada. Pada umumnya ada 13. Kamu bilang apa sih? Nanti akan kita uraikan, nggak apa-apa. Bagus. Berani menjawab, nggak apa-apa, bagus. Meskipun dua jauh dari 13, nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya ya, kita mulai. Mengapa sih kita itu penting untuk memahami rukun-rukun sholat? Ya karena dengan rukun itu sebagai salah satu syarat sah wajib sholat, syarat sahnya. Jadi bagaimana kita sah melaksanakan sholat, yaitu rukun-rukunnya harus terpenuhi. Nah, sholat adalah tiang agama dan ibadah yang paling fundamental, intinya dalam Islam. Nah, untuk memastikan sholat kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu wajib sekali lagi wajib untuk memahami serta melaksanakan rukun-rukunnya dengan benar dan berurutan, menjadikannya fondasi spiritual yang kokoh. Selanjutnya, nah di sini ada definisi rukun sholat. Apa aja sih yang harus dilakukan? Yang pertama, rukun sholat ini setiap perkataan atau perbuatan kita itu yang akan membentuk hakikat sholat itu sendiri. Selanjutnya yang wajib dilakukan, jika salah satu rukun ditinggalkan dari 13 rukun itu ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka sholat itu tidak sah dan harus diulang. Nah, jadi dari ke-13 rukun sholat itu wajib kita gunakan semuanya dan harus berurutan. Nggak boleh kita loncat dari ruku langsung ke tahiyat, nggak boleh. Ya. Nah, urutan yang tepat
berharap setiap rukun harus dilaksanakan sesuai urutan yang telah ditetapkan. Tidak boleh dibolak-balik atau ya terserah kita, boleh ya. Selanjutnya, nah, ada yang rukun pertama. Yang pertama ini niat yang paling penting juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diawali harus menggunakan niat. Niat tempatnya ada di mana? Di hati. Tidak wajib dilafalkan ya. Nah, niat juga harus hadir dalam setiap awal sholat ya, yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram di dalam hati kita sudah menyebutkan niat kita untuk melaksanakan sholat apa? Subuh, zuhur, asar, isya ya. Nah, adapun keikhlasan adalah kunci utama niat yang diterima. Kita melaksanakan sholat jangan karena kita misalnya apa ya? Takut nih nanti Allah marah, atau takut nanti dilihat jelek sama orang, gak rajin sholat atau gimana. Jangan. Intinya kita ikhlas melaksanakan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya rukun yang kedua ini ada berdiri. Jika bagi yang mampu ya, berdiri dan takbiratul ihram ya, berdiri dan takbiratul ihram bagi yang mampu. Ya kalau kan banyak juga ya, ada orang yang kekurangan, misalnya nggak bisa berdiri, ada dia sakit atau apa, itu diperbolehkan. Kecuali yang mampu untuk berdiri wajib berdiri, nggak boleh enggak ya. Bagi yang mampu itu berdiri tegak dan menghadap kiblat, ada rukun sholat yang wajib dilakukan selama sholat fardu ya. Nah, adapun keringanan bagi yang tidak mampu itu ya karena tadi sakit, halangan lain. Nah, sholat juga boleh dilakukan secara duduk ya, berbaring atau sesuai kemampuan bagi yang memiliki kekurangan, halangan atau sakit dan yang lainnya. Nah, selanjutnya takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga ya. Allahu Akbar merupakan awal dimulainya sholat dan haram melakukan hal di luar sholat. Udah, ketika kita takbiratul ihram udah fokus, kita khusyuk. Nah, selanjutnya adapun selanjutnya yaitu setelah takbiratul ihram membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini itu wajib ya. Tidak sah sholat seorang mukmin apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Surah Al-Fatihah juga ini wajib dibaca pada setiap rakaat sholat ya. Harus ada. Nggak boleh kalian mengawali rakaat tiba-tiba langsung baca surah An-Nas, Ad-Duha, nggak boleh ya. Harus ada Al-Fatihahnya dulu. Nah, baik sholat fardu. Coba yang tadi dulu. Sebelumnya coba lihat dulu yang tadi. Pak, mau keluar dulu Pak. Ya siap. Oke, selanjutnya di sini ada ruku. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, yaitu selanjutnya ruku. Ruku ini adalah gerakan yang menghubungkan badan hingga punggung kurus dan telapak tangan menyentuh lutut. Setelah itu tumanina, tenang sejenak, berhenti sejenak. Dalam gerakan ruku juga merupakan termasuk rukun sholat. Lurus jajar. Nah, tidak terlalu condong ke bawah, tidak juga terlalu ke atas. Intinya lurus dan rata. Yang kedua, jaga kedua tangan untuk tetap mencengkram lutut dengan jari yang terbuka. Yang dirapetin. Nah, selanjutnya lakukan tumanina, yaitu berhenti sejenak hingga semua anggota tubuh tenang pada posisinya. Lanjut. Nah, di sini ada i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Gerakan ini juga masuk tiga-tiganya ke rukun sholat. Yang pertama i'tidal, bangkit dari ruku, berdiri tegak, kembali dengan tumanina sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah ruku itu berdiri dulu, jangan langsung sujud. Ya, ada tumaninanya dulu sambil membaca doanya. Nah, selanjutnya setelah i'tidal baru boleh sujud dengan meletakkan 7 anggota badan ke tanah dari mulai dahi
hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung-ujung kaki jari kita dengan tumanina. Jangan langsung sujud, diam dulu, baca doanya baru. Setelah itu duduk di antara dua sujud, itu duduk di firash namanya, nama lainnya. Ya, telapak kaki kiri dihamparkan diduduki. Nah, terus di telapak kaki kanan ditegakkan di antara dua sujud juga dengan tumanina, dengan juga kita membaca doanya. Selanjutnya di sini ada yang selanjutnya tasyahud akhir dan salam penutup salat. Di tasyahud akhir ini yaitu duduk yang membaca bacaan tasyahud akhir atau tahiyat yang kita biasa kenal. Setelah tasyahud akhir dilanjutkan dengan baca salam dan selesai sholat. Adapun duduk tasyahud akhir itu duduk tawarruk, kaki kiri kita itu dimasukkan ke bawah kaki kanan dan duduk di atas lantai. Bacaan tasyahud akhir juga mengucapkan at-tahiyatul barakatus dan hingga selanjutnya doanya innaka hamidum majid. Nah, selanjutnya terakhir setelah kita selesai membaca tasyahud akhir doanya tahiyat yaitu mengucapkan salam. Oke, sekarang sudah selesai pembahasan sekilas yang tadi Bapak berikan kepada teman-teman. Sekarang saya akan memberikan problem ya, untuk kalian cari bagaimana menyelesaikan masalahnya dan solusinya. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Nah, apa yang telah kalian diskusikan. Saya bagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama kelompoknya Fa'il mungkin saya akan memberikan soal untuk menyelesaikan masalahnya. Apa sih yang biasa membuat orang itu tidak sah ketika tidak sah? Orang itu tidak berurutan melakukan gerakan sholat. Iya, dia tidak berurutan dengan rukun-rukun yang sudah ada gitu, dari 13 rukun. Mereka masih suka ngacak. Atau mungkin mereka belum tahu atau bagaimana, didiskusikan nanti solusinya bagaimana ya. Perwakilannya Pak ya? Ya, perwakilan nggak apa-apa. Didiskusikan dulu. Selanjutnya kelompoknya Haikal dan Akhdil. Coba kalian cari penyelesaian masalahnya dan solusinya bagaimana tentang orang-orang yang tidak mau khusyuk ketika sholat, susah untuk khusyuk ketika sholat, dan mereka tidak melakukan rukun-rukun sholat dengan baik disengaja maupun tidak. Bagaimana solusi dan tanggapannya? Silakan didiskusikan. Selesai diskusinya, waktu diskusi sudah habis. Sekarang coba dari kelompoknya Fikri Fauzan tentang permasalahan tadi, bagaimana nih diskusinya tadi? Coba. Oke, berdasarkan yang tadi kita sudah diskusikan sama saudara Fai. Jadi kalau menurut kita, kenapa orang itu bisa lupa sama rukun-rukun yang ke-13 tadi? Mungkin kalau dari kita itu karena satu, dia kurangnya literasi, kurangnya membaca, mungkin karena dia kurang nggak ikut kajian taklim, atau dia nggak ikut ngaji kayak anak-anak kecil yang di dimasukin pengajian sama orang tuanya, atau mungkin dia dari diri dia sendiri nggak mau membuka, nggak mau nyari tahu. Mungkin kan bisa terjadi beberapa faktor. Cuman kalau menurut kita solusinya itu mungkin bisa balik lagi ke dirinya sendiri. Dia harus nyari tahu. Kan yang namanya kita belajar itu kan menghilangkan rasa ketidaktahuan kita. Gua kagak tahu nih, coba kita cari fikihnya, urutannya kayak gimana, setelah takbir itu apa, atau kita coba tanyakan ke guru-guru, ke ustadz yang lebih berpengalaman di bidangnya. Mungkin itu aja. Artinya kurang pemahaman, kurang baca, kurang banyak mengikuti pengajian, pembelajaran tentang fikih ya. Mungkin dari kelompoknya Haikal nih dan Akbil. Kritiknya aja, kritik dan mungkin ada tambahan dari penyampaian tadi, ada yang kurang atau bagaimana? Mungkin karena saya pemahaman di dalam agama kurang ya. Karena mualaf saya Ya, bagaimana? mungkin ya saya ingin mendapat jawaban dari segi syariatnya gitu. Dari tadi kan menjawabnya itu dari segi logis ya. Logis. Jadi
belum terjawab nih dari segi ininya, mungkin bisa dicari lagi agar dari segi logis dan apanya syariatnya itu lengkap gitu jawabannya gitu. Jadi orang nggak bisa membantah kalau udah dua itu dijelasin ya. Mungkin itu aja. Ya, oke, terima kasih nih dari kelompok Fikri dan Haikal sudah berani menyampaikan pendapatnya masing-masing dan bagaimana menyelesaikan satu masalah yang sudah diberikan oleh saya. Terima kasih. Selanjutnya kita alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung materi dan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan memberikan kesimpulan dari yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kita untuk tetap harus memantau rukun-rukunnya. Karena dengan kita tahu rukun-rukunnya, maka kita sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami dan melaksanakan rukun-rukun sholat itu dengan kita melakukannya secara sempurna adalah kunci menuju ibadah yang berkualitas, dan semoga kita semua dapat senantiasa menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin sebelum ditutup kita berdoa, membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma